haula wa la quwwata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mohon maaf ada sedikit urusan tadi. Insyaallah tema kita kali ini pernikahan dalam perspektif tasawuf. Pernikahan dalam perspektif tasawuf. Selama ini kita hanya memahami pernikahan dari aspek teknis syariah, ya. Hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Insya Allah kali ini kita akan bahas lebih dalam, lebih jauh daripada itu. Apa sebetulnya yang terjadi pada pernikahan itu? Tentu secara spiritual ya, yang intinya menambah iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan sebagaimana dalam firman-Nya. Wa min syai'in illa khalaqna zaujain. Jadilah kami ciptakan segala sesuatu kecuali berpasangan. Bertujuan agar supaya Allah tidak disimpulkan berpasangan. Allah memiliki pasangan atau Allah butuh akan pasangan. Allah menciptakan pasangan dan keterbutuhan akan pasangan semata untuk disimpulkan Allah tidak seperti itu. Sebagaimana sifat-sifat atau hal-hal buruk lainnya yang ada pada ciptaannya, semata untuk memperkenalkan diri bahwasanya Allah tidak seperti itu atau lebih buruk daripada keburukan yang ada itu. Adapun tentang kebaikan, Allah ingin disimpulkan lebih daripada itu, lebih baik daripada itu. Sesuai dengan tujuan Allah mencipta, Allah ingin diketahui, ingin dikenal, ingin disadari keberadaannya, dan sifat-sifatnya seperti apa. Begitulah cara Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian pengenalan akan Allah tadi berdampak kepada ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang terjadi pada konten setelah orang-orang menyaksikan konten dan mengetahui siapa yang membuat konten, maka beragam sikap yang muncul, ada yang like, ada yang unlike. Bagi yang like, maka dia akan subscribe atau follow ya, mengikuti, ibaratnya taat ya. Jadi iman itu adalah like dan Islam itu adalah subscribe-nya atau ketaatannya atau follow-nya. Nah, diharapkan dengan kita memahami nilai-nilai tasawuf dalam pernikahan, kita akan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan pernikahan itu sebagai sebuah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa dengan menikah, manusia itu sedang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan tidak menyamai kesendiriannya. Hanya Allah lah yang berhak sendiri. Hanya Allah lah yang berhak untuk tidak butuh pasangan, tidak butuh siapapun dan apapun. Segala kebijakannya dalam menciptakan sesuatu bukan didasari oleh keterbutuhan akan sesuatu itu, namun semata untuk berbagi kepada sesuatu itu, kesadaran akan kehidupan ini yang membawanya kepada kesadaran akan adanya Sang Pencipta, sehingga terjadilah konsekuensi, yaitu pengakuan dan ketaatan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Kita bisa menggali lebih dalam secara teknis rahasia kenapa
mohon maaf, alat kelamin wanita dan laki-laki diserupakan dalam bentuk wujud yang menyerupai angka ya. Laki-laki angka 1, perempuan angka 0. Agar untuk menyimpulkan makna keesaan itu sendiri. Misal Allah menciptakan nenek moyang manusia itu Nabi Adam alaihissalam yang berkelamin laki-laki yang berangka 1, yang darinya tercipta Hawa dan terus beranak pinak, itu menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang satu. Bahkan ketiadaan itu sendiri nol ya, nol ya. Angka 0 itu berasal dari angka 1, bukan sebaliknya. Sebagaimana dalam pembelajaran matematika, angka 1 didahului oleh angka 0 yang mengindikasikan keberadaan itu berasal dari ketiadaan. Tidak. Keberadaan berasal dari keadaan dan bahkan ketiadaan itu sendiri pun juga berasal dari yang maha ada atau keberadaan. Kemudian perkawinan manusia, pernikahan dengan berbeda jenis itu menunjukkan nilai penjumlahan angka 1 tambah 0 ya, sama dengan 1. Penjumlahan 1 tambah 0 itu ibaratkan sikap kita untuk untuk mengesahkan Allah dengan tidak menyamai kesendiriannya dengan orang itu berpasangan atau butuh akan pasangan. Dan pasangan tersebut sama dengan penjumlahan yang menghasilkan angka yang mengesa yang 1. Walaupun kita berusaha mentauhidkan Allah dengan mendua atau dengan mengekspresikannya dengan berpasangan, tapi nilai penjumlahan dari pasangan itu tetap mengesa, tetap 1. Jadi tetap tidak melanggar makna-makna keesaan Tuhan. Maka dari itu yang disyariatkan kan pernikahan beda jenis, bukan sesama jenis. Karena pernikahan sesama jenis hasil penjumlahannya tidak mengesa. Misal homoseksual, laki-laki dengan laki-laki hasil penjumlahannya 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu yang menduakan Allah, musyrik ya. Lesbi, pernikahan wanita dengan wanita, penjumlahannya 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 itu sama dengan meniadakan Allah atau ateisme. Lesbi, bukan lesbi menurut saya, poliandri, wanita dengan banyak suami, banyak laki-laki, 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4, politeisme ya, banyak Tuhan. Sementara poligami, 1 laki-laki banyak wanita, hasil penjumlahannya tetap 1, maka diperbolehkan di situ karena masih penjumlahannya mengesa. Tetap 1 gitu ya. Nah, inilah rahasia-rahasia matematika tauhid yang ada pada pernikahan ya. Sehingga dengan itu kita bisa memaknai matematika itu istilahnya pernikahan itu menjadi sebuah bentuk peribadatan. Karena kita memahami mengandung unsur itu. Mengandung unsur mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fenomena lain yaitu perzinahan. Bagaimana perzinahan yang hasil penjumlahannya adalah 1 juga kok diharamkan? Laki-laki berzina dengan wanita, itu kan sama dengan penjumlahan 1 tambah 0, kan masih juga sama dengan 1 mengesah, tapi kenapa diharamkan? Karena makna mengesahkan Allah itu tidak hanya mengakui yang esa atau 1 jumlahnya 1, tapi harus juga memenuhi unsur ketaatan. Prosedur penjumlahan angka 1 dan 0 tadi harus di atas legalitas pernikahan, bukan sekedar hubungan badan belaka, penjumlahan biasa, tapi harus disertai dengan legalitas pernikahan tadi. Nah, disitulah letak kenapa perzinahan beda dengan pernikahan. Yang satu berazaskan pengakuan dan ketaatan, yang satu hanya pengakuan saja tanpa ketaatan. Itu sama dengan iblis. Iblis laknatullah
mengakui Allah itu esa sebagai Tuhannya, penciptanya, namun tidak mentaatinya. Nah, situ letak makna filosofi atau perspektif tasawufnya dalam pernikahan. Baik, selebihnya secara teknis tentu sudah kita ketahui semua syarat dan rukun sebuah pernikahan. Hanya ini yang ingin saya sampaikan inti pokoknya dari pemaknaan akan sebuah pernikahan itu. Selebihnya bisa kita diskusikan melalui pertanyaan dan tanggapan-tanggapan. Monggo silakan. Silakan Mbak Alivia. Di Pak, izin bertanya Pak. Terkait pernikahan, semua orang kan pasti memiliki jodoh ya Pak. Tetapi ada tetangga saya itu Pak masih belum menikah sampai tua gitu Pak. Itu bagaimana Pak jodohnya gitu itu? Ya, Terima kasih Pak. masing-masing orang akan diciptakan Allah jodohnya, tidak di dunia tapi di akhirat. Kalau tidak di akhirat, ya berarti di dunia. Inti makna perjodohan itu tidak hanya dia nikah dengan siapa ya, tapi sebagai jenis ciptaan, manusia terdiri laki-laki dan perempuan itu adalah sebuah pasangan sudah, walaupun tidak harus menjadi istrinya atau suaminya. Tapi keberadaan laki-laki dan wanita itu sudah merupakan wujud pasangan. Kemudian wujud pasangan yang lain diantaranya tidak hanya unsur kelamin ya, tapi juga fungsi yang berlawanan, kontradiksi, misalkan baik dan buruk, bahagia dan sengsara, kemudian siang malam, min plus dan sebagainya, surga neraka, itu juga masuk kategori indikator pasangan ya. Demikian ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Mas. Baik, menyambung pertanyaan tadi, kan seumpama seorang sudah berpasangan, maksudnya menikah gitu, begitu. Berarti kan sudah bisa dikatakan dia sudah menemukan jodohnya di dunia. Tapi kalau pasangan yang pada akhirnya itu cerai, apakah bisa disebut dia salah jodoh atau belum mendapatkan jodohnya? Itu disebut bagaimana itu, Pak? Kok Ya bisa itu cerai? berarti mantan jodoh. Jadi jodoh itu ada yang mantan, ada yang permanen, ada yang dunia saja, ada yang akhirat saja, ada yang dunia dan akhirat. Dan jodohnya banyak, orang poligami itu kan, ada yang jodohnya gonta-ganti, jadi seorang yang pernah dinikahi ya berarti mantan jodohnya. Ya Mas ya. Baik, Pak, terima kasih. Silakan Mas Saufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Waalaikumsalam. Bapak, kan terasa jenengan tadi itu laki-laki itu 1 ya Pak ya. Kalau perempuan itu 0. Nah, kalau hunsa gimana Pak? 0,1 Pak terus. Hunsa yang manusia berkelamin 2 itu loh Pak. Dan gimana hukumnya menikahi dia Pak? Terima kasih. Orang berkelamin ganda, hermaprodit istilahnya ya, manusia hermaprodit. Dia sebetulnya adalah berkelamin 1, cuman yang satunya
perlu dipastikan keberfungsiannya, sehingga untuk diputuskan mana yang diselamatkan sebagai identitas kelamin inti pokoknya dan mana yang harus dibuang atau ditutup sebagai apa istilahnya penyakit lah istilahnya, bukan satu yang normal. Dilihat dari rahimnya, apakah dia punya apa tidak. Kalau dia punya rahim berarti dia wanita, yang diutamakan itu. Nah, orang-orang yang memiliki kecenderungan heteroseksual atau kecenderungan laki dan perempuan waria misalnya, itu bukan menunjukkan sebuah apa ketidakkonsistenan sebuah status ya, enggak, itu adalah sebuah ujian dan cobaan bagi kejelasan status, sebuah status. Orang itu memperjelas statusnya atau justru menikmati ketidakjelasan statusnya. Jadi ujian itu di situ juga. Maka orang yang LGBT ataupun apalah yang memiliki kecenderungan sama jenis ataupun kelainan, itu harus dipahamkan bahwasanya itu adalah ujian, cobaan sebagai bentuk apa ya? Ya sesuatu yang harus kita atasi, bukan sesuatu yang harus kita syukuri sebagai anugerah, tapi ujian cobaan yang harus kita sabari kemudian kita atasi. Kalau penyakit ya diobati, begitu kan. Bukan disyukuri sebagai sebuah anugerah Tuhan. Kan ini semua dari Tuhan. Ya, kalau kebaikan itu disyukuri, kalau keburukan kita sabari, dalam arti bukan kita diamkan saja, tapi juga perlu kita ada sebuah respon, reaksi yang positif, yaitu apa? Memperbaiki diri, mengobati, dan terapi, dan sebagainya. Itu ya. Hukum menikahinya gimana, Pak? Ya haram lah. Harus dijelaskan dulu statusnya sebagai laki-laki atau perempuan. Oh, enggak, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Maida. Ya Pak, saya izin bertanya. Misalnya kalau ada seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah, itu alasannya itu dia hanya mencintai Allah, itu bagaimana Pak? Apakah dibenarkan? Ya, dibenarkan. Yang penting alasannya harus tidak bertentangan dengan syariat, diantaranya mengharamkan pernikahan itu sendiri. Kalau alasan menunda atau alasan tidak menikah karena bukan mengharamkan atau membenci syariat Allah, semata karena berjuang juga di jalan Allah, menuntut ilmu atau jihad fisabilillah, atau karena kesibukan tugas negara yang mempertaruhkan nyawa dan seterusnya. Yang penting bukan karena membenci atau mengharamkan pernikahan, sama dengan membenci dan mengharamkan apa yang Allah syariatkan. Itu ya Mbak. Banyak imam-imam para alim ulama yang juga seperti itu. Imam Nawawi, Imam Sahal At-Tustari, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang lain? Saya bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kira-kira hukum menikahi pasangan, entah itu laki-laki atau perempuan, yang kondisi pasangan kita itu tidak 100% waras, mungkin agak gila, itu boleh atau tidak? Menikahi orang yang gila. Agak gila. Soalnya di film-film itu saya lihat ada yang menikah itu. Mungkin film, mungkin di dunia nyata mungkin ada yang ingin menikahi seseorang tapi ternyata dia gila. Nah, itu boleh atau tidak kira-kira? Ya, ya boleh-boleh saja. Yang penting tercapai sebuah syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu ya. Dan mana pernikahan itu kan bukan sekedar pelampiasan keinginan nafsu ya, tapi juga sebuah pertanggungjawaban secara lahir dan batin terhadap pasangannya. Tentunya di hadapan Allah dan masyarakat. Jadi menikah untuk melindungi, menikah untuk
bertanggung jawab terhadap kehidupannya, ya itulah juga motivasi orang menikah. Tidak sekedar untuk pelampiasan hasrat birahi. Misalkan orang yang sudah manula, sama-sama jatuh cinta, kemudian menikah. Biasanya kan yang dicari bukan lagi hasrat birahional, ya, tapi ya kebersamaan sampai akhir ujung hayat di kandung badan. Gitu kan. Ya, itu motivasinya seperti itu. Karena hakikat cinta itu kan ya kebersamaan itu. Mencintai Allah yang bersamai Allah. Mencintai Rasulullah membersamainya dengan meneladaninya dan bersamanya di surga. Ya, walaupun tentu tanpa harus menikahinya. Demikian ya Mas ya. Terima kasih ya. Silakan Mbak Rindi. Ya, baik Pak. Saya mau tanya, kan ada yang bilang kalau memperbaiki diri lebih baik itu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik pula gitu kan. Nah itu apakah jodohnya itu bisa berubah-ubah gitu Pak? Kalau misalnya orangnya nggak mau berubah lebih baik berarti nanti jodohnya buruk. Tapi kalau mau berubah nanti jodohnya ganti jadi baik gitu. Apa gimana Pak? Tidak, ya. Ayat yang menyatakan itu dalam surat An-Nur, al-khabithat lil-khabisin wal-khabithun lil-khabithat wat-thayyibat lit-thayyibin. Orang yang buruk untuk orang yang buruk perilakunya, orang yang baik perilakunya adalah pasangan bagi orang yang baik. Bukan untuk memaknai arti sebuah pasangan dalam pernikahan ya. Tapi ayat itu untuk menguatkan hukum larangan pezina menikahi wanita atau pasangan lain yang bukan pezina, atau orang yang tidak berzina atau bukan pezina menikahi wanita atau laki-laki yang pezina. Khabith ya. Zina itu khabath. Khabath itu suatu yang buruk. Konteksnya adalah ayat yang di awal surat An-Nur itu, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Untuk menghukumi itu ya. Karena orang yang pezina, orang yang khobat, orang yang buruk itu, walaupun dia tobat, ya dia harus mencari jodoh mantan pezina juga yang tobat. Sebab perilaku zina itu dengan gonta-ganti pasangan itu ya sanksi sosialnya harus mendapatkan pasangan yang serupa, yang sudah sama tobatnya, untuk bisa saling menyikapi masa lalunya karena punya pengalaman yang sama. Sehingga sama-sama mengerti masalahnya. Itu idealnya kan kufunya itu di situ. Syarat pernikahan kan harus kufu. Kufu itu kan setara. Setara maksudnya bukan harus seumur ataupun sebangsa setanah air. Di antara makna sekufu itu seagama. Kemudian ya ini juga pezina ya harus dengan pezina. Mantan pezina ya mantan pezina. Musyrik ya dengan non muslim. Muslim tidak boleh dengan non muslim misalnya. Agar tauhid tidak dicampurkan dengan kemusyrikan. Agar kebaikan tidak terkontaminasi oleh keburukan, kemaksiatan, dan seterusnya. Itu ya Mbak. Iya Pak, makasih Pak. Nah, kalau itu diberlakukan orang baik mesti dapat orang baik, nanti gimana menghukumi istri Fir'aun, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut? Padahal Nabi itu kan. Berarti nabinya nggak baik dong, karena mendapatkan istri yang nggak baik. Silakan Mbak Istiana. Oke, baik Pak. Mohon izin menanggapi terkait yang perceraian tadi, terkait mantan jodoh. Berarti kalau bercerai itu memang tidak jodoh atau memang jodohnya memang sampai situ, gitu Pak? Iya. Karena jodoh itu bukan harus sampai dunia akhir, enggak juga. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Mbak Alivia. Iya Pak, izin bertanya kembali. Semisal ada orang menikah ya Pak, terus yang cewek ini meminta mahar untuk tidak dipoligami Pak. Namun setelah menikah cukup lama, sang cowok ini menikah kembali Pak, dalam artian dipoligami. Tetapi yang cowok ini bisa berbuat adil gitu Pak kepada istri-istrinya. Gimana hukumnya Bapak? Terima kasih.
Ya pernikahannya tetap sah karena syarat tidak memperbolehkan poligami itu kan syarat yang bertentangan dengan hukum keabsahan poligami. Jadi mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang diperbolehkan untuk dijadikan untuk dilakukan itu sama dengan mengharamkan yang dihalalkan. Tidak boleh itu merubah hukum tanpa indikator hukum yang bisa merubah itu ya, tanpa sebab yang boleh merubah itu. Maka dengan sendirinya syarat itu gugur demi hukum. Tapi pernikahannya tetap sah, cuma syaratnya itu aja yang batal gitu. Itu ya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Oval. Izin bertanya kembali Pak, gini Pak. Hukum menikahi anak haram dan ya gitu ya Pak. Habis itu yang kedua, nanti mamanya kita menikah sama anak haram itu Pak ya. Jadi habis itu kita punya anak-anak itu menjadi haram lagi atau halal Pak gitu. Syubhat anaknya. Ya enggak lah, status haram itu bukan kepada oknum person seorang, tapi pada perilaku perbuatan. Jadi anak haram itu untuk menghukumi perbuatan orang tuanya yang melakukan hubungan perzinahan dan melahirkan buah daripada itu. Jadi anak tetap suci ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi kesalahan orang aja untuk menghukumi perbuatan orang tua yang harus diemban oleh anaknya gitu kan. Ini sebuah dosa yang diwariskan, nggak boleh. Wong anaknya nggak berbuat apa-apa dosa kok bisa mewarisi dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak terbebani terwariskan oleh dosa orang lain selama ya orang itu tidak mewariskannya atau maksudnya tidak memerintahkannya gitu kan. Dan orang itu melakukan apa yang diperintahkan dari dosa itu. Jadi tetap boleh menikahi anak haram, ya tetap halal. Dan anaknya juga tetap halal. Selama tidak mencontoh perilaku orang tua. Demikian ya Mas. Oke Pak, tapi nanti katanya itu kata orang tua saya gini Pak, kalau nikah anak haram nanti anak haramnya itu gak dapat binti atau bin ya Pak ya? Gak dapat apa? Binti atau bin, kayak maunya kayak Aufal bin Fulan gitu loh Pak. Nanti gak disebut ayahnya Pak. Kalau pas Ya, itu sebagai sanksi sosial memang demikian. Tapi statusnya itu sanksi sosial aja loh ya. Namun seperti di akta gitu kan, ya orang tua sahnya itu saja yang boleh dijadikan bin di aktanya. Sementara orang tua genetiknya dengan melalui proses pernikahan yang tidak sah, boleh untuk tidak dicantumkan sebagai bin, sebagai orang tua genetik. Itu sebagai bentuk sanksi sosial hukum. Tidak masalah seperti itu. Bisa dipahami? sakit Pak, matur nuwun. Silakan Mbak Ayu. Iya Pak, sebelumnya saya izin bertanya. Saya pernah mendengar istilah nikah tahlil gitu Pak. Nikah tahlil Apa? itu apa nggih Pak? Nikah Istilah apa? tahlil. Istilah nikah tahlil. Oke. Itu apa nggih Pak? Terima kasih. Yaitu nikah karena mensiasati sebuah perceraian ya. Jadi nikah untuk menghalalkan sebuah perceraian. Maksudnya begini, kan ada talak 3 ya. Talak 3 itu kalau sudah ditalak 3 itu nggak boleh suami merujuk istrinya kembali. Nah agar supaya bisa merujuk kembali maka sang istri tadi itu harus dinikahi oleh laki-laki lain. Dan kemudian ditalak 3 juga oleh lelaki itu sehingga dia boleh kembali ke mantan istrinya tadi. Nah, untuk menyiasati itu maka dibuatlah drama. Dia menyuruh orang untuk menikahi mantan istrinya tadi secara formalitas saja, nggak melakukan hubungan seksual, tapi dia dibayar.
Kemudian habis itu ditalaklah dia sampai 3 kali. Nah, itu namanya nikah tahlil, menghalalkan suatu yang diharamkan dengan cara merekayasa hukum. Itu ya Mbak. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya Mbak Aulia. Baik, izin bertanya Pak. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang nikah kawin lari seperti itu Pak? Kan tidak diizinkan oleh orang tuanya, jadi dia kawin lari. Itu pernikahannya apa tetap sah atau bagaimana? Selama memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun pernikahan, ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, ya sah. Sah-sah saja. Walaupun tidak ada walimah ya. Karena walimah itu sunnah aja. Sesuai dengan kemampuan. Walinya bisa dirangkap oleh KUA misalkan. Karena dia tidak direstui oleh orang tuanya ingin memaksakan calonnya, padahal calonnya itu tidak disukai oleh sang calon mempelai. Dan calon dari sang mempelai itu sendiri kan tidak melanggar aturan agama seperti tidak beda agama dan sebagainya. Hanya karena orang tua ingin memaksakan saja. Ya selama dia saat menikah itu ada pihak-pihak yang menjadi wakil, menjadi saksi ataupun menjadi wali, dan ada mahar, ada ijab kabul, ya sah. Walaupun tidak memiliki buku nikah. Istilah tidak memiliki buku nikah itu kan karena tidak melibatkan KUA, tidak punya buku. Maka dinamakan dengan nikah siri. Nikah siri ya tetap sah selama memenuhi unsur-unsur tadi, walaupun tidak melalui KUA atau tidak memiliki buku nikah. Demikian ya Mbak. Kalau walinya itu bukan ayahnya, apakah masih sah atau bagaimana? Boleh, makanya tadi kan dirangkap oleh KUA. KUA merangkap menjadi wali sekaligus saksi. Ya, gimana mau jadi wali, orang tuanya kan tidak merestui. Dan memaksa itu dilarang agama. Selanjutnya Mbak Dita. Baik Pak, izin bertanya. Bagaimana hukumnya seorang pria yang menikahi wanita di bawah umur, Pak? Ya, tergantung tradisi dan kondisi ya. Kalau kondisi apa istilahnya menikahi wanita yang di bawah umur itu tidak berlaku hubungan badan, kecuali setelah siap secara biologis, secara psikis, maka pernikahan itu boleh. Tapi kalau di masyarakat yang mentradisikan, kalau udah nikah ya bebas berhubungan badan, nah itu tidak diperbolehkan. Pada zaman Nabi kan begitu ya. Kenapa dibolehkan nikah Aisyah yang masih kecil ya? Karena tidak berarti ya boleh melakukan hubungan badan. Tidak, Rasulullah menunggu sampai Aisyah itu betul-betul dewasa, siap mental, fisiknya dan sebagainya, baru prosesi hubungan badan itu dilakukan. Nah, tradisi kita kalau memang seperti itu ya boleh-boleh saja. Tapi hukum kita di Indonesia tidak memperbolehkan, harus memenuhi standar minimal umur yang telah ditentukan oleh negara. Mana yang harus kita taati ya hukum negara itu. Walaupun Islam membolehkan, tapi kan nanti orang tidak bisa mengontrol bagaimana nanti yang terjadi di dalam rumah kan. Maka dalam hal ini hukum pemerintah harus lebih kita taati, walaupun secara fikih diperbolehkan, secara kemaslahatan dan kemudaratan lebih mendukung hukum pemerintah berdasarkan kajian kedewasaan masyarakat tropis berbeda dengan kedewasaan masyarakat yang panas ataupun yang dingin. Maka itu yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Alfa lagi. Oke, Pak. Gini, Pak. Lebih yang benar itu yang mana, Pak ya? Pernyataan yang pertama gini, Pak. Saya dulu pernah dibilangin sama guru saya, Pak. Kalau menikah, setelah menikah itu istrimu jangan disentuh selama 40 hari,
kalau kamu ingin membuahkan hasil anak yang soleh, Pak. Nah, kemudian itu saya bilangkan, saya ada argumen sama orang tua saya, Pak. Kata orang tua saya begini, Pak. Ya gak ilok, Cong. Jarine nek mari katanya itu kalau habis menikah langsung disatset ngono kok, biar gak didahului sama setan gitu, Pak. Nah, yang benar yang mana, Pak? Terima kasih. Ya, dua-duanya benar. Yang penting punya prinsip ya. Bukan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Masalah kesepakatan untuk melakukan hubungan di mana setelah nikah itu kesepakatan aja. Yang penting tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Tujuannya adalah untuk sesuatu yang lebih baik dan boleh-boleh saja. Itu ya, Mas. Oke, Bapak. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Silakan, Mbak. Izin bertanya, Pak. Mbak Ningrat, silakan. Suaranya Apa suara saya terdengar? kecil. Oh, enggak, izin bertanya. Misal ada mu'alaf, terus dia itu melamar seorang perempuan. Dan mu'alaf itu benar-benar bersungguh-sungguh ingin belajar Islam. Dan perempuan juga tertarik sama mu'alaf itu. Tapi di sisi lain ada laki-laki yang ilmu agamanya jauh lebih banyak daripada mu'alaf tadi. Itu bagaimana yang dilakukan perempuan itu, Pak? Terima kasih. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting sudah seagama dan dipastikan dia tidak pura-pura atau tidak menjadikan alibi pernikahannya itu untuk dapat menikahi atau istilahnya sebagai misi untuk kristenisasi misalkan. Karena akhir-akhir ini kan banyak seperti itu, dari dulu juga begitu ya. Maka itu harus kita waspadai ya. Kalau emang dia mu'alaf harus benar-benar dipastikan dia masuk Islam itu ya karena kesadaran, karena paham cinta terhadap Islam, bukan karena ingin mendapatkan wanita. Nanti akan mudah goyah ketika sudah didapatkan, ada konflik, dia akan kembali ke agama masa lalunya dan akan menyandera anak. Dan bahkan si wanita itu untuk mengikutinya bersama agamanya yang lama atau diceraikannya. Nah, sebaiknya yang sudah jelas-jelas saja Islamnya. Kalaupun dia mu'alaf harus diperjelas dulu statusnya. Tapi secara hukum tetap sah. Di mana akad dilaksanakan dengan tata cara Islam itu sudah sah. Ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, Mbak Iva. Iya, Pak, izin bertanya. Misal ada anak dari orang tua yang berzina seperti itu, misalnya perempuan, itu benar ya Pak, bapaknya ini nggak boleh jadi wali nikah anak perempuan ini, harus wali hakim gitu. Ya, itu salah satu bentuk pendapat mazhab sebagai sanksi sosial agar jangan sampai orang itu mudah berbuat zina, karena konsekuensinya tidak hanya pada dirinya ya, pada keluarganya dan yang lainnya. Itu agar orang mikir-mikir gitu loh. Tapi apakah boleh? Tetap boleh menjadikan bapak genetisnya sebagai wali nikah. Itu hanya sebatas pendapat untuk mensanksi sosial, istilahnya agar supaya orang tidak termotivasi untuk mudah melakukan perzinahan. Tapi secara agama tetap sah aja, nggak dosa untuk menjadi wali nikah anaknya secara genetik tadi. Sepakati aja dengan bapak barunya, monggo silahkan, mana yang berdiri di kuadi dua-duanya juga nggak masalah, yang penting sepakat. Oke, gitu ya Mbak. Satu pertanyaan lagi Bapak, tapi kayaknya ini nggak masuk dalam, agak melenceng sedikit. Beberapa waktu lalu sempat ramai ada kampanye untuk nggak punya anak gitu.
child free itu dalam pandangan Islam bagaimana? Ya kalau tujuannya bukan karena kemaslahatan, hanya sebatas propaganda, tren dan sebagainya, tentunya itu sama dengan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Itu sama dengan merubah hukum, merubah ketentuan, merubah pokok agama, yaitu suatu kekufuran. Hati-hati. Demikian, Mbak. Selanjutnya Mbak Maida. Ya Pak, melanjutkan tadi Pak sedikit, itu kan saya pernah dengar ya Pak, kalau banyak anak itu banyak rezeki gitu ya Pak. Nah itu kalau misalnya seorang ibu dan ayahnya itu kayak ragu gitu Pak, ragu takut jika mempunyai anak lagi itu takut tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu bagaimana ya Pak? Apakah di stop aja atau tetap lanjut buat lanjut punya anak lagi gitu Pak? Ya boleh KB permanen juga boleh, KB temporer juga boleh untuk mengatur kelahiran. Yang penting tidak dalam rangka membenci anak ataupun yakin bahwasanya anak itu sumber masalah ekonomi misalnya. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada keyakinan seperti itu yang mendasari tindakan perbuatannya, itu sama dengan tidak yakin terhadap Allah, tidak yakin terhadap keputusan Allah yang menyatakan anak itu adalah rizki. Sama seperti pernikahan adalah pintu rizki. Orang menganggap bahwasanya pernikahan itu harus mapan. Kalau enggak ya itu akan diharamkan untuk menikah. Tidak, justru menikah itu adalah pintu rizki, membuka pintu rizki. Dan anak itu adalah rizki juga, yang nanti akan dilewatkan lewat orang tua, dan orang tua bisa menikmati untuk kemudian untuk dirinya dan untuk anaknya. Demikian ya Mbak. Baik Pak, terima kasih. Lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup materi intinya. Semua sudah tersampaikan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mohon maaf kalau ada khilaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Barakallah, jazakumullah.